di ruangan ini tentunya dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Fikes Budi Luhur Cimahi periode 2020-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pembina Yayasan Budi Luhur 1976, yang saya hormati Pengawas Yayasan Budi Luhur 1976, yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Budi Luhur 1976 beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ketua RLDP Wilayah 4 Jawa Barat Banten, yang mungkin saat ini beliau sedang memonitor acara ini. Terima kasih Bapak atas perkenanannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Fikes Budi Luhur, yang saya hormati Bapak Ketua Pansel Suksesi Ketua Fikes Budi Luhur periode 2020-2024, yang saya hormati Ibu Ketua Fikes Budi Luhur yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik untuk periode 2020-2024. Yang saya hormati para wakil ketua Fikes periode 2016-2020. Yang saya hormati seluruh kepala prodi di lingkungan Fikes Budi Luhur Cimahi. Yang saya hormati seluruh pejabat struktural lainnya yang berada di lingkungan Fikes Budi Luhur Cimahi, yang mohon maaf tidak bisa oleh saya disebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh karyawan Fikes Budi Luhur Cimahi. Yang saya hormati perwakilan organisasi mahasiswa Fikes Budi Luhur Cimahi. Yang saya hormati para tamu undangan, para direktur, kepala UPT di lingkungan Yayasan Budi Luhur 1976 dan yang lainnya yang mohon maaf oleh saya tidak bisa disebutkan satu persatu.
meneruskan kinerja yang terbaik yang ada di Stikes Budi Luhur, tentu tidak lepas dari bimbingan binaan yayasan atau badan penyelenggara yang ada. Memutuskan, menetapkan satu, memberhentikan dengan hormat Saudara Ijon Ridwan Susanto SKM MPes PhD dari tugas struktural sebagai Ketua Stikes Budi Luhur Cimahi. 2. Mengakhiri jabatan tersebut di atas dengan sertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas jabatan tersebut. 3. Surat ini berlaku sejak ditetapkannya dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 4. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dimaklumi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 30 April 2020, Ketua Yayasan Bangun 1976, Insiden Haji Ahmad Zulkarnain, MD, dicap dan dinyatakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada peraturan Yayasan Budi Luhur 1976, agama dan negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Yayasan Budi Luhur 1976 daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan menjunjung tinggi peraturan Yayasan Budi Luhur 1976, bahwa saya akan berkata jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Yayasan Budi Luhur 1976. Saya ikrarkan sumpah jabatan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tuntunan dan bimbingan kepada saudara untuk kita sekalian dalam menjalankan dan melaksanakan tugas ini. Amin ya rabbal alamin. SDM YPL 1976/5/2020. Fakta integritas ini dilakukan sebagai suatu upaya aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan di Yayasan Budi Luhur 1976 dan UPT di bawah naungan yayasan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Sri Wahyuni, SPD MKes PhD. Alamat: Komplek Pondok Cipta Mas A5 nomor 1 Cimahi. Jabatan: Ketua Stikes Budi Luhur. Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan atas nama jabatan sesuai keterangan tersebut di atas. Berkomitmen atas tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Yayasan Budi Luhur 1976 sebagai berikut. 1. Akan melaksanakan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Yayasan Budi Luhur 1976, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. 2. Menjaga dan menjalankan amanah, citra dan kehormatan yang diberikan oleh Yayasan Pembudi Luhur 1976 dalam hal pengelolaan manajemen Stikas Budi Luhur Cimahi yang mencakup bidang akademik, keuangan, SDM, sarana prasarana kemahasiswaan dan kebudi luhuran. 3. Bekerja berdasarkan dan berlandaskan visi misi Stikas Budi Luhur Cimahi dengan menerapkan skala prioritas dari 6 aspek tersebut di atas secara optimal dan maksimal, serta menjalin kerjasama pengelolaan dan atau investasi dengan pihak lain dari dalam atau luar negeri yang sudah dan akan dilakukan sebagai pengembangan Yayasan Pembudi Luhur 1976 sehingga berdampak terhadap perubahan yang positif untuk keberlangsungan Stikas Budi Luhur Cimahi dan Yayasan Pembudi Luhur 1976 dalam 4 tahun ke depan. 4. Meningkatkan kemampuan SDM berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik terhadap para dosen dan mahasiswa, menjaga keseimbangan manajemen Stikas Budi Luhur yang sehat dengan menerapkan rasio jumlah seluruh pegawai dengan jumlah mahasiswa sesuai aturan sehingga dapat meningkatkan indeks prestasi pendidikan yang akan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menuntut ilmu di Stikas Budi Luhur Cimahi. 5. Membangun komitmen kebersamaan yang kuat dalam melaksanakan dan menjalankan tugas sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis dan sejahtera antara karyawan, yayasan, dan peserta didik yang merujuk kepada 6 pilar kebudiluhuran yang dipadukan dengan nilai Stikas Budi Luhur hebat. 6. Bekerja sama dengan Yayasan Pembudi Luhur 1976 dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. 7. Membuat dan menyampaikan laporan pendidikan, laporan keuangan, dan laporan kegiatan lainnya di institusi Stikas Budi Luhur secara transparan dan tepat waktu, serta menetapkan validitas dari laporan-laporan yang dibuat, bersedia diadakan audit internal dan eksternal atas pertanggungjawaban yang dibuat. 8. Mempertahankan dan meningkatkan akreditasi institusi prodi-prodi yang ada di Stikas Budi Luhur secara bertahap dan maksimal. 9. Optimalisasi seluruh jenis usaha di Stikas Budi Luhur oleh Yayasan Pembudi Luhur 1976 melalui Koperasi Syariah Budi Luhur dengan mewajibkan semua pegawai tetap Yayasan Pembudi Luhur 1976 menjadi Koperasi Budi Luhur. Fakta integritas ini berlaku selama 4 tahun sejak ditetapkan sampai 30 April 2024. Pihak Yayasan Pembudi Luhur berhak memutuskan secara sepihak bila mana yang diberi jabatan atau amanah tidak mengindahkan ketentuan yang ada di Fakta Integritas dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Yayasan Pembudi Luhur 1976. Demikian Fakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang membuat pernyataan Sri Wahyuni SPD MKes PSD, mengetahui Ketua Yayasan Pembudi Luhur 1976 Insinyur Haji Ahmad Zulkarnain MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Stikes 2020-2024 alhamdulillah telah dilaksanakan dan bahkan tadi diawali dengan ada sambutan dari Bapak Ijun. Selanjutnya kami juga tidak terlepas mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Ijun Fitran Susanto MKes PSD yang telah banyak tadi luar biasa
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu semua. Saat ini adalah tidak ada lain berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat kepercayaan Bapak Ibu semua, terutama unsur pimpinan Yayasan Pamudi Luhur 1976 dan Senat Akademik Stikes Budi Luhur Cimahi yang telah memberikan tugas dan amanah pada saya untuk dapat meneruskan kepemimpinan yang ada di Stikes Budi Luhur Cimahi periode 2020-2004. Dengan pencapaian tersebut, ini merupakan dorongan dan motivasi bagi saya untuk melaksanakan kepemimpinan yang lebih baik lagi dan lebih mengoptimalkan apa yang sudah kita punya, modal yang ada yang sudah kita raih selama ini. Perjuangan teman-teman untuk studi lanjut, baik itu teknik, dosen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan, itu bukan hal yang mudah. Teman-teman harus jauh dari keluarga, pergi ke luar negeri untuk mencari ilmu. Saya yakin tujuannya adalah satu, untuk mempunyai modal minimal untuk dirinya, dan maksimal adalah bagian menugaskan kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya sebagai Ketua Stikes Budi Luhur periode 2020-2024 mengingatkan kepada saya dan kepada semua umumnya, apa yang menjadi tujuan perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Karena kita sekarang berada dalam UPT Yayasan Pamudi Luhur sebagai sebuah perguruan tinggi. Tujuan itu yang harus kita tanamkan. Yang pertama adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, yang tentu saja dengan dibingkai nilai-nilai Budi Luhur yang merupakan amanah founder institusi kita, yaitu para founder Yayasan Pamudi Luhur. Kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi khususnya di bidang kesehatan untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang dilakukan tenaga pendidik dan mahasiswa dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat. Keempat, tujuan perguruan tinggi menurut undang-undang adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya yakin Stikes Budi Luhur sudah melaksanakan empat-empatnya. Terbukti dengan kita memiliki akreditasi sangat baik, yaitu B. Tetapi kita perlu meningkatkan kembali sehingga apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan dari tujuan itu bisa tercapai secara optimal. Insya Allah dengan berbekal modal dasar pengelolaan perguruan tinggi, kepercayaan, dukungan, kerjasama, dan tentu saja doa dari Bapak Ibu semua, saya bertekad untuk semaksimal mungkin memulai kepemimpinan ke depan untuk lebih optimal menuju tujuan tersebut dengan pengelolaan manajemen yang fokus pada tujuan yang lebih spesifik, terukur, relevan, dan tepat pada waktunya.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pendiri Dewan Pembina Dewan Pengawas Yayasan Pembangunan 1976, Ibu Nuke, Ibu Uce, Ibu Sri, Pak Seno, Atur Nuhun. Yang saya hormati secara online Bapak Profesor Uman, Ketua R2DP Korwil 4. Yang saya hormati Pak Ijun Rijuan Santo, Ketua Stikas periode 2016-2020. Yang saya hormati Dr. Dadang, Ketua Senat, beserta jajarannya. Yang saya hormati Dr. Teddy Lazuabi, Ketua Pansel, Atur Nuhun, telah mengawal proses ini dengan baik. Yang saya hormati Ketua Stikes Member, Ibu Sri Wahyuni. Yang saya hormati para dosen Stikes Akademika Stikes Budi Luhur Cimahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi